teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya hari ini Dapur Talenan. Di sini saya sudah ada bolu panggang keju ya. Di sini anti gagal untuk bolu panggang saya ya teman-teman. Ini super moist, super lembut ya, super enak ini ya. Bisa dilihat ini lembut banget hasilnya. Dan ini mengembang banget, hanya dengan 4 telur kita dapatkan bolu yang sebesar ini teman-teman. Untuk resep dan caranya teman-teman bisa simak terus video saya dan tonton terus video saya ya teman-teman ya. Pertama adalah di sini saya punya loyang ya. Loyang tidak jadi masalah, teman-teman boleh pakai loyang bulat, loyang persegi atau loyang kotak atau apa juga boleh ya. Di sini saya gunakan yang ukuran 20 kali 7 cm tingginya ya teman-teman, panjangnya 20. Nah, biasa juga saya menggunakan loyang bulat teman-teman, tapi kali ini kita akan gunakan loyang yang roti yang seperti ini. Ini namanya loyang roti ya biasanya teman-teman ya. Jadi ini diolesin mentega dulu. Setelah diolesin mentega, teman-teman boleh taburkan tepung atau kita lapisi dengan kertas minyak juga boleh ya teman-teman ya. Di sini saya akan lapisi dengan kertas minyak saja. Bagi teman-teman yang mau menaburkan tepung juga boleh ya, ditaburi tepung terigu juga dia tidak akan lengket. Hasilnya juga sama bagus dengan menggunakan kertas minyak. Seperti ini teman-teman. Ini pastikan rata ya, jadi nanti kue yang dihasilkan akan terlihat cantik. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita akan siapkan bahan-bahannya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini adalah bahan utamanya. Di sini kita menggunakan Blue Band ya. Ini Blue Band saya gunakan kurang lebih ya 2 sendok makan. Ini nanti di akhir akan kita campurkan ya. Ini kita akan cairkan dulu. Ini adalah rahasia moist dan lembutnya dari si bolu ini ya. 2 sendok makan penuh kita gunakan. Nah, ini kita akan cairkan ya. Jadi nanti pas kita gunakan dia sudah jadi dingin. Kita cairkan, tidak perlu sampai dia mendidih, cukup panas dan cair saja teman-teman. Atau kalau teman-teman mau taruh di dalam magicom ini juga bisa ya, tapi saya tidak taruh di dalam magicom, saya langsung saja di kompor. Nah teman-teman, setelah sebentaran saya panaskan di kompor, ini sudah mencair ya, bisa dilihat ini masih hangat. Ini kita sisihkan dulu teman-teman. Selanjutnya kita akan siapkan untuk, aduh itu sendoknya jatuh lagi ya teman-teman. Nanti saat dingin akan kita ambil. Nah, di sini kita akan siapkan dulu bahan-bahan selanjutnya, yaitu di sini ada 4 butir telur, teman-teman. Ini untuk telurnya tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam baskomnya, karena ini akan kita ukur dulu, teman-teman. Di sini bolu saya menggunakan takaran yang sama banyaknya dengan telur, baik gula, tepung ataupun yang lainnya itu sama banyaknya dengan telur ya. Nah, ini kita pecahkan 4 butir telurnya. Ini diambil semua ya teman-teman, baik putih maupun kuningnya kita ambil full 4 butir. Nah, dan ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini saya sudah lihat ini adalah 250 cc ya. Saya gunakan takaran yang cc, dia jumlahnya adalah 250 cc dari 4 butir telur. Kita masukkan ke dalam baskomnya. Ini sebaiknya menggunakan baskom aluminium atau kaca ya. Untuk telur kocokannya akan maksimal, tapi menggunakan plastik pun bisa teman-teman. Yang penting baskom plastiknya bersih dan tidak terkontaminasi minyak ya. Jadi kita harus pastikan dulu baskomnya bersih banget. Nah teman-teman, sekarang kita akan ukur gulanya. Kalau tadi adalah telurnya 250 cc, maka kita gunakan takaran yang sama. Bagi teman-teman yang tidak punya cup takaran, bisa juga menggunakan mangkok atau gelas atau cawan ya. Untuk ukurannya yang penting sama saja ya, antara tepung, telur, dan juga terigunya sama banyaknya itu sudah cukup. Di sini saya menggunakan 200 cc saja teman-teman ya. Untuk gulanya tidak sama banyak, saya kurangi karena saya tidak terlalu suka manis. Ditambah lagi dengan kita menggunakan susu kental manis, jadi itu selera ya teman-teman. Untuk gulanya boleh dikurangi sedikit, boleh sama banyak. Nah, untuk gula sendiri yang sudah saya ukur, saya akan tuang. Kita tuang semuanya langsung ya. Nah, sekarang kita akan ukur kembali terigunya teman-teman.
Ini pastikan dulu bersih ya teman-teman ya, gulanya tidak ada yang tersisa. Nah, kita akan ukur untuk terigunya ini adalah 250 cc juga seperti takaran telur tadi. Ya, ini kurang lebih ya 250 cc seperti ini teman-teman. Nah, ini kita sisihkan dulu. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan vanili teman-teman. Ini adalah 1 bungkus vanili bubuk, kita gunakan semuanya untuk 4 butir telur. Nah teman-teman, selanjutnya adalah kita kocok dulu antara telur, gula, dan juga vanilinya ini dengan kecepatan maksimal ya. Nah teman-teman, setelah dia berjejak seperti ini, kita tarik dan dia berjejak ya, itu ya sudah kelihatan ini dia berjejak seperti ini tandanya sudah mengembang. Untuk pengocokannya tidak usah terlalu lama-lama banget karena itu akan mengakibatkan bolunya menjadi agak keras teman-teman. Nah selanjutnya adalah kita masukkan susu bubuk. Di sini saya menggunakan susu bubuk 1 bungkus. Kalau teman-teman punya merek apa saja itu boleh digunakan, merek tidak masalah, boleh Frisian Flag, boleh Denko, boleh apa saja ya. Di sini saya menggunakan Denko saja. Nah teman-teman ya, kita mix sebentar saja supaya susu bubuk tercampur, dan selanjutnya kita masukkan susu kental manis. Ya, ini susu kental manis kita masukkan. Kita aduk kembali juga sebentar dengan kecepatan teman-teman. Selanjutnya adalah kita masukkan tepung terigu. Ini boleh diayak, boleh tidak ya untuk tepung terigunya. Dan sedikit tip buat teman-teman yang tidak punya mixer di rumah, ini bisa juga menggunakan kocok manual ya teman-teman ya, karena saat telur bercampur dengan gula itu cukup mudah dia untuk mengembangnya. Jadi dikocok sebentar saja juga dia udah mengembang. Tapi di sini saya menggunakan mixer biar lebih cepat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencoba resep saya di rumah yang tidak punya mixer, bisa gunakan kocokan biasa. Dan untuk tepung sendiri ini boleh diayak, boleh juga tidak teman-teman. Sekarang sudah tercampur dan kita masukkan mentega cair yang tadi sudah saya cairkan. Ini sudah dingin, kita tuangkan semuanya, kita mix lagi sebentar. Nah ini kita aduk sebentar teman-teman antara yang pinggir dan juga yang sudah tercampur ya, supaya rata. Ini menggunakan spatula. Dan teman-teman, ini adalah rahasianya ya kenapa anti gagal, karena kejunya tidak akan kita tabur langsung ya, kita akan tabur nanti saat dia sudah mengembang. Ikuti terus videonya teman-teman biar tidak gagal paham ya. Ini kita masukkan ke loyang seperti ini teman-teman. Simple bukan teman-teman, bahan-bahan bolu keju resep saya ini sangat simple ya, tidak menggunakan soda kue, baking powder atau apapun. Jadi ini alami dan murni telur dan tepung saja, jadi aman banget untuk konsumsi keluarga teman-teman. Nah sekarang ini siap kita oven teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini ada oven yang sudah saya panaskan ya. Kurang lebih kita gunakan 150 derajat. Ini tadi dipanaskan dengan api atas bawah teman-teman, tapi di sini setelah kita oven kita gunakan api bawah saja, kurang lebih itu sekitar 25 menit ya teman-teman ya, supaya bolu kita tidak gagal. Nanti setelah dia sudah naik, kita akan tambahkan topping kejunya teman-teman. Ikuti terus videonya karena video ini benar-benar membuat kita bisa membuat bolu anti gagal. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat ya, setelah bentuknya seperti ini sudah setengah mengembang. Ini bisa kita taburi dengan keju ya teman-teman ya. Ini saya akan keluarkan dulu. Nah teman-teman, setelah dia seperti ini kita taburin dengan keju ya atasnya ya teman-teman ya. Ini rahasianya supaya bolu kita tidak bantet saat sudah matang nanti. Jika kita taburkan dari awal, maka dia otomatis akan sulit mengembang nantinya teman-teman. Banyaknya keju sendiri, toppingnya ini terserah teman-teman.
Boleh juga mau menaburkan mesis, sprinkler atau apa juga bisa, tapi ini namanya bolu keju, kita akan taburkan keju saja. Nah teman-teman, setelah sudah mengembang dan sudah kita taburkan kejunya, di sini kita nyalakan api atas dan api bawah teman-teman, seperti ini ya. Nah kita panggang juga bagian atasnya karena sudah ada kejunya. Kita panggang kurang lebih 25 menit lagi teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Teman-teman, ini setelah 35 menit ini sudah menguning ya dan sudah matang. Untuk kejunya juga ini sudah matang ya, sudah di oven ya, seperti ini bentuknya. Ini siap kita angkat teman-teman. Nah setelah ini seperti ini sudah jadi ya, tinggal kita tunggu dingin dan kita potong saja teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini ya teman-teman penampakannya ya. Ini sedikit apinya memang kurang merata, tadi saya putar, ini tidak masalah ya. Jadi ini untuk kejunya ini super mengembang banget, super moist banget ya teman-teman. Boleh dicoba di rumah, untuk resepnya simple dan mudah.